Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyami Ramadan wa arsyadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah ul malikul alam. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi zawil kiram amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan kurnia serta kasih sayangnya kepada kita semua. Dengan ada rahmat dan kurnianya dan kasih sayangnya, kita sudah dapat memanfaatkan sedemikian waktu untuk mencari kehidupan dan penghidupan di dalam dunia ini. Sehingga ke mana kita pergi, di mana kita tinggal, kita selalu diberikan rahmat dan kurnianya oleh Allah yang Maha Kuasa. Salat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari lembah kejahilan ke lembah yang berilmu pengetahuan. Sehingga dengan kebangkitan beliau itu kita dapat merasai seluruh kenikmatan dan nikmat-nikmatnya Allah yang telah kita rasai selama ini. Kita tidak tahu rasanya garam asin, tidak tahu rasanya gula manis, dan tidak tahu kita kelapa rasanya lemak, kalau tidak dengan kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jasa budi beliau terhadap kita tidak bisa kita ukurkan. Bagaimana dengan apa yang harus kita membalaskan, tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita membalaskannya. Juga salat dan salam kita sampaikan kepada ahli dan sahabat, keluarga dan para tabi'in sekalian, dan para ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang masih sekarang masih hidup di atas permukaan dunia ini. Kaum muslimin hadirin hamba Allah yang beriman, kita sekarang sudah dekat dan sudah mendekati dengan kedatangannya bulan suci Ramadan. Allah SWT memfarzukan bulan suci Ramadan kepada kita itu adalah membuat hikmahnya. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita maklumi dari tutur kata atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah antara lain adalah dengan kedatangan bulan Ramadan itu dapat kita menggugurkan dan kita mengkifaratkan dan kita menubuskan seluruh dosa dan noda kita
yang selama ini kita kerjakan. Oleh karena itu, sangat beruntunglah bagi orang yang beriman dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Mereka merasa gembira, merasa penting, dan merasa lezat dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Belum melaksanakan ibadah dalam Ramadan, masih gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah sudah dapat menjaminkan kita merdeka dari api neraka. Apalagi kalau sudah kita melakukan ibadah puasa, ibadah tarawih, dan lain-lainnya dalam Ramadan ini, pasti Allah lebih daripada itu lagi diberikan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kedatangan bulan Ramadan ini janganlah kita sia-siakan. Jangan seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min saimin la sumalahu illa ju' wal asri. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada puasanya, melainkan yang ada hanya menahan lapar dan menahan haus saja. Pahala yang sesimpel dengan amal Ramadan itu tidak ada untuknya di hari akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena mereka tidak benar-benar melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, apabila kita tidak bisa mencapai puasa kita ini kepada tingkat orang kawasul kawas, naikkanlah kita ini kepada orang berpuasa tingkat kawas. Mudah-mudahan puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma naf'u qalbu syai' mislu uzlatin yadkhulu biha midanul fikrah. Tidak ada manfaat sesuatu pun dari sesuatu alam ini selain daripada menguzlah diri. Dengan menguzlah diri itu, maka masuklah kita di dalam kota, yaitu fikir terhadap nasib diri, dosa diri, dan kesalahan diri. Oleh karena itu, apabila kita masuk dalam kota tersebut, barulah kita aman, tentram, dan puasa kita itu tidak bisa dapat kita pelarakan dan kita segerakan, kita kerjakan dengan utuh dan sebagainya. Oleh karena itu, daripada kita dalam bulan puasa ini menonton bola, menonton TV dan sebagainya yang dapat membimbang hati daripada sin Allah, yang dapat membatalkan pahala kita, lebih baik kita uzlah diri, yakni mengasingkan diri dari golongan manusia yang banyak. Apakah kita dengan masuk suluk, apakah kita dengan masuk khalut, supaya kita puasa kita ini terpelihara dan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, insya-Allah puasa kita itu tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang dapat cuma tahan haus dan tahar lapar saja. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, sesampai di bulan puasa ini, hati-hatilah, waspadailah seluruh anggota badan kita tidak melakukan barang-barang yang dapat merusakkan pahala amalan puasa. InsyaAllah kalau kita menyelamati, menjaga dengan baik, InsyaAllah kita nanti mendapat imbalan atau pahala atau ujrah atau ongkos daripada puasa yang kita kerja ini dari Allah dengan pahala yang baik. Maka Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Dengan apa membersih dirinya? Dengan ibadat, dengan bertakbir, dengan berzikir, dengan bertawajuh, dengan salat dan lain-lain yang kita lakukan di dalam puasa itu. Kalau bulan puasa kita itu, yang kita isi, alhamdulillah puasa kita pasti selamat daripada kebatalan pahalanya. Kalau tidak, insya-Allah pula puasa kita itu tidak mendapat hasil apa-apa di Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin,
kaum muslimat. Dengan gembira saja kita datang Ramadan sudah merdeka dari api neraka. Apalagi kita berbuat ibadat dengan penuh dan tekun dan khusyuk, tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana. Yakni tidak kita memperlalaikan puasa, tapi kita yang diperlalaikan oleh puasa. Oleh karena itu, marilah kita berpikir, beruzlah diri, jangan bergaul dengan manusia yang ramai di bulan puasa. Kalau kita bergaul dengan manusia yang ramai di bulan puasa, kapanlah kita berpikir untuk nasib kita, untuk dosa kita, untuk azab kubur, azab hari akhirat, azab di padang mahsyar. Tapi dengan kita uzlah, mengasing diri, duduk di tikar salat, di kamar salat, maka kita dapat memikir nasib yang menimpa kita di alam barzah, di hari akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu puasa kita selamat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan, tausiah pendek saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.